Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkebun, sehat selalu dan bahagia. Sahabat, kali ini saya mencoba untuk memberikan tutorial bagaimana merangkai dua anggrek dalam satu pot. Pertama-tama tentu saja kita menggunakan anggreknya. Ini kebetulan saya ada dua yang baru saya beli. Kalau kita tidak ada orang lain yang bisa membantu, anggrek-anggrek ini lebih baik direbahkan. Bukan seperti ini. Saya memilih dua, yang satu kelompoknya besar, yang satu agak kecil. Kita hidupkan saja. Kemudian kita membutuhkan ini arang. Ya. Untuk dua anggrek ini saya membutuhkan arang sekitar 2 kilo, sahabat. Jadi arang, kemudian memilih arangnya jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil. Ya, kira-kira segini, sahabat. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Kemudian berikutnya adalah tempat media tanamnya. Saya menggunakan pot tanah liat yang terdapat lubang-lubangnya di sini. Maksud daripada lubang-lubang ini supaya kelembapan di dalam pot itu selalu terjaga. Ada kelebihan air, itu bisa cepat kering dan kelembapannya bisa terjaga. Jadi ada rongga-rongga udara ini bukan hanya sekedar hiasan, tapi ada maksud dan tujuannya si pembuat pot ini, supaya yang pertama lebih indah, bercorak, dan yang kedua multifungsi untuk menjaga kelembapan daripada media tanam. Nah, langkah berikutnya seperti ini tadi. Kenapa kita rebahkan itu ada maksudnya, sahabat. Jadi kalau kita kesulitan, jadi pertama saya lebih suka kecenderungannya itu mengambil mos yang ada di dalam, karena saya lebih sering menyiram ya, jadi saya takutnya nanti terlalu lembab di dalam kalau pakai mos. Ini kebetulan saya pilih untuk anggreknya bagus, akarnya ya, ini contohnya ini ada akar-akar muda, tunas muda ini, jadi ya dia tumbuh ya kan, tumbuh, bisa memilih itu. Jadi kalau memilih anggrek, pertama lihat daunnya gimana, kondisi daun, kemudian berikutnya kondisi akar, karena kondisi akar akan mempengaruhi daunnya. Kemudian dilihat kalau memang kita lihat bunganya ya, cari yang kira-kira crop-cropnya beberapa yang sudah mekar, sehingga nanti kalau dipajang di rumah awet, sahabat. Kita mulai ya. Pertama lepaskan ini, lepaskan pot, soft pot ya, soft pot ini namanya. Kita pegangi seperti ini, kita lepaskan, kita tarik pelan-pelan. Oke. Nah, di sini sahabat, ini medianya basah sekali. Ini ada moss, ini kalau saya melihat ini moss hijau dan ini apa, kelapa ya, potongan kelapa, ini satu kelapa. Jadi kita kita keluarkan pelan-pelan, kita pisahkan antara mossnya dengan akarnya, dengan maksud supaya saat kita menyiram terlalu banyak, tidak, kandungan airnya tidak terlalu basah di sini. Ya, biasa sahabat, kalau kita menanam itu kadang-kadang melihat itu tanaman, sedikit-sedikit pengennya menyiram, sedikit-sedikit pengennya menyiram ya. Oke, sementara saya selesaikan dulu ini, nanti kita lihat tindakan apa lagi yang saya lakukan. Oke ya. Nah sahabat, untuk yang pertama, anggrek yang pertama sudah ini ya, akarnya sudah kelihatan seperti ini. Jadi saya lebih suka mengambil semua mosnya, tapi itu selera sih sahabat ya. Kalau sahabat mau pakai mosnya langsung kemudian dipindahkan, tidak masalah. Namun dalam penyiramannya nanti itu harus lebih berhati-hati, tidak bisa setiap saat kita siram. Tapi kalau kita menghilangkan mosnya, setiap saat bisa kita siram. Kadang-kadang tangan kita itu gatal.
Sekarang untuk pot yang kedua, soft potnya saya lepaskan, kita tarik seperti ini. Kemudian nih ya, saya lepaskan lagi. Jadi pelan-pelan sahabat ya. Memang harus butuh kesabaran. Pelan-pelan seperti ini. Ini kalau yang ini tadi kokopit, ini apa nih? Potongan-potongan dari sabut kelapa dicampur moss hijau. Kalau ini melihat strukturnya ini moss putih yang digunakan. Nah, bisa saya ketahui karena teksturnya sedikit lembut. Itu. Sedikit lembut. Dan untuk moss putih ini atau moss hijau, dia bisa menahan air ya, kelembapan airnya bisa lama sahabat. Jadi kalau seperti ini anggrek bisa disiram ya 3 hari atau 4 hari sekali kalau dalam kondisi basah seperti ini. Ini lihat sahabat. Saya peras ini, ya airnya keluar, sangat basah. Saya coba lagi ya, saya peras lagi lihat. Ini. Nah itu ya keluar airnya ya. Ini sangat basah sahabat. Nah kalau seperti ini kita baru beli, kemudian kita pindah tanam atau taruh di soft potnya itu masih diletakkan dan setiap hari disiram, nggak lama akan busuk sehingga mati sahabat. Karena ini tanaman ya, tanaman sahabat, maka media tanamnya adalah harus cocok. Gitu. Kalau seperti ini di perkebunan, mereka punya jadwal sendiri kapan menyiramnya, gitu ya. Sudah tahu lah gitu, karakter daripada si anggrek ini. Tapi kalau kita ya, yang baru pemula seperti saya ini, itu kecenderungannya itu hampir setiap hari kalau lihat tanaman pinginnya nyiram. Nah, menurut pihak nursery, kalau memang karakternya seperti itu, maka saya lebih disarankan untuk menggunakan media tanam dari arang. Arang bagus sahabat, karena menurut nursery, pihak nursery, arang juga bisa menyerap racun. Oke ya, ini saya selesaikan dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Oke. Baik sahabat, ini sudah saya bersihkan ya. Memang harus hati-hati ya, supaya akarnya tidak patah. Benar-benar hati-hati. Itu kalau ada ya sedikit-sedikit nggak masalah sih ya. Jadi untuk media tanam anggrek itu selera sahabat, namun demikian kita harus tahu karakternya, bagaimana pola menyiram kita ya. Setelah seperti ini, karena saya tidak dibantu orang lain, maka saya letakkan, saya tidurkan saja. Kemudian ya ini saya ulangi lagi sahabat ya, perhatikan ini ya, bagaimana moss ini menyimpan air ya. Saya peras, lihat ya, sangat basah sekali. Nah seperti ini. Nah kalau moss ini tidak kita ambil, kemudian kebiasaan kita menyiram setiap hari, maka akarnya bisa busuk. Kalau akar sudah busuk, berpengaruh pada tanaman. Media tanamnya terlalu basah, anggrek nggak suka sahabat. Anggrek sukanya itu yang lembab, bukan basah. Nah, setelah itu kita siapkan di sini di tempatnya ya, pot dari tanah liat. Kita berikan ini arang. Nah, untuk memberikan arangnya sahabat, itu kira-kira separuh ya, ini 1 kilo ya, ini 1 kilo ini saya taruh semua di dasarnya, agar nanti ketika ditanam si anggrek sedikit naik ke angkat, jadi terkesan gagah. Ini 1 kilo ya, kita taruh di dasar 1 kilo. Nah pilih yang agak seperti ini sahabatnya, jangan terlalu kecil seperti ini, pilih yang seperti ini ya. Karena apa? Kalau terlalu kecil nanti dia bisa jadi sarang semut ya. Semut suka di situ karena kondisi yang lembab. Tapi kalau terserang semut gampang sahabat, kocor saja air ya kan, kocor saja air itu nggak masalah sekali ya. Terus besoknya kita ulang lagi, kemudian besoknya kita ulang lagi, insya Allah semut hilang
sudah nggak ada di situ ya. Ini kira-kira 1 kilo sudah saya masukkan. Ketinggalan pot ini segini, 1 kilan ya sahabat ya. Ini segini, ini berapa ya, 30 cm atau 5 cm ini ya. Ini membutuhkan media tanam arang 1 kilo. Kita tes. Berarti dia kurang tinggi sahabat, kurang tinggi. Kita ambil lagi 1 kilonya lagi, kita ambil, kita masukkan lagi, asal masuk saja sahabat, asal masuk saja, masukkan. Seperti ini ya. Kemudian ini 2 spike. Nah, ini namanya spike sahabat ya. Tangkai-tangkai bunga ini namanya spike. Kita atur sedemikian rupa, kemudian kita ganjal seperti ini. Kalau bisa yang satu juga diatur seperti ini, berdampingan. Harus hati-hati, harus hati-hati. Oke, gini ya, memang harus hati-hati. Oke, sementara seperti ini. Kemudian di sela-selanya kita isi dengan arang lagi. Masukkan arangnya hanya seperti itu aja sahabat, sambil kita atur arah daripada anggreknya. Rupanya media tanamnya kurang sahabat ya, 2 kilo kurang, tapi saya masih ada cadangan lagi. Sebentar saya ambilkan. Kurang ini, rupanya kurang. Nah, saya masukkan dulu. Kurang, jadi mungkin 2,5 kilo ya. Ini 2 kilo. Kita ambil lagi. Saya ambil 1 bungkus lagi. Ini sudah 2 bungkus. 1 bungkus lagi ya. Wah, ini kebetulan dapat yang besar. Tidak apa-apa buat ganjal supaya pohonnya bisa tegak. Jadi kita atur hati-hati. Kita tempel saja, hati-hati ya. Kita tempel. Yang penting anggreknya bisa berdiri. Ya, jadi untuk ini sahabat, ternyata media tanamnya tidak cukup 2 kilo, kira-kira 2,5 kilo ya, karena saya pakai 3 kilo masih lebih. Oke, seperti ini. Kita tambahkan lagi supaya lebih kokoh. Jadi jangan ditekan ya sahabat, diatur saja, dijepit saja dengan arang-arang ini. Nah, seperti ini sudah. Ini kira-kira 2,5 kilo ya sahabat. Jadi media tanam arang 2,5 kilo. Kemudian kalau ini ketinggiannya satu tangan saya, 1 kilan kalau orang sini bilang. Kemudian lebarnya juga sama, diameternya 1 kilan. Kira-kira ya kesininya 30 lah ya, 30 cm. Menghabiskan arang 2,5 kilo. Jadinya seperti ini sahabat. Ya. Saya tidak begitu tidak begitu ahli dalam mengatur tanaman, tapi kira-kira seperti ini. Jadi sahabat bisa kreasi lagi sendiri bagaimana diatur supaya sebelumnya ya, diatur bagaimana supaya
bunganya terlihat cantik, enak dipandang. Sementara sebisa saya seperti ini. Kita jepit di sela-sela akar ya sahabat. Ya. Jadi sudah. Ini tadi kira-kira bagaimana cara merangkai tanaman anggrek, ya, 2 tanaman dijadikan dalam satu pot. Kemudian untuk macam dan bentuk tanaman, artinya yang mau mini atau yang besar, blok besar, dan warna itu selera saja. Kebetulan ini warna pilihan istri saya. Begitu. Setelah ini sahabat, nanti akan kita siram dengan B1 supaya menghindari stres daripada tanaman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Salam berkebun, sehat selalu dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.